Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Sariwaya Safitri, kelas 12 TKSDH, nomor absen 21. Di sini saya akan menjelaskan cara identifikasi satwa liar yang dilindungi. Identifikasi diperlukan untuk mengetahui gambaran umum secara kualitatif, status populasi suatu jenis. Tidak semua jenis satwa mudah dijumpai, karena satwa bersifat dinamis dan akan menjauhi apabila didekati manusia. Namun, dapat kita ketahui ada tidak suatu jenis satwa di sekitar lokasi pengamatan. Identifikasi jenis satwa yang dilindungi adalah menetapnya identifikasi suatu satwa liar yang dilindungi dengan berbagai cara. Yang pertama, identifikasi jenis satwa liar yang dilindungi secara langsung. Identifikasi secara langsung bisa secara kasat mata dilihat atau langsung ketemu dengan satwa itu sendiri dengan mengamati ciri-ciri satwa, ukuran dan bentuk tubuh, warna bulu dan kulit pada penanda lainnya. Tata cara pelaksanaan identifikasi secara langsung di lapangan adalah: yang pertama, persiapkan tali sheet untuk mencatat data fauna. Yang kedua, tulis ciri-ciri fisik yang akan diamati pada tali sheet seperti bentuk mata, panjang kaki, warna bulu, kulit, dan ukuran tubuh lainnya. Yang ketiga, ada jenis fauna atau yang termasuk dalam satu famili. Dan yang terakhir, ada beri tanda checklist pada ciri-ciri fauna yang diamati. Dan yang kedua, ada identifikasi jenis satwa liar yang dilindungi secara tidak langsung. Identifikasi secara tidak langsung artinya identifikasi yang dilakukan tidak melalui pertemuan atau penglihatan langsung dengan satwa tersebut, tapi melalui tanda-tanda yang ditinggalkan oleh satwa tersebut. Beberapa tanda yang dapat digunakan dalam identifikasi satwa liar secara tidak langsung yaitu jejak, jalur lintas satwa, kotoran satwa, gigitan-gigitan pada pohon, dan bagian-bagian tubuh atau tanduk, kulit, bulu, cakar, telur, dan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai tanda-tanda satwa liar yang tidak ditemui. Yang pertama itu ada identifikasi melalui jejak atau telapak kaki. Jejak satwa atau telapak kaki adalah bekas pijakan kaki yang ditinggalkan pada tanah yang dilalui. Jejak kaki berbagai jenis satwa dapat diidentifikasi di lapangan. Berdasarkan hasil cetakan jejak pada keadaan dan ukuran yang normal, hal yang penting dalam jejak satwa tersebut adalah bentuk dan ukurannya. Dan yang kedua itu adalah identifikasi melalui kotoran atau fases. Hal yang penting yang harus diperhatikan dalam penemuan kotoran adalah apakah kotoran masih baru atau sudah lama, menjadi kering, pecah, atau sudah ditumbuhi tanaman rendah. Penemuan fases sangat penting untuk mengetahui jenis satwa liar yang mengeluarkan untuk mengetahui sudah berapa hari atau beberapa minggu satwa tersebut berada di tempat yang pada ditemukannya fases tersebut. Yang ketiga, ada identifikasi melalui bagian tubuh satwa. Di antaranya beberapa jenis satwa ada yang mempunyai kebiasaan untuk meninggalkan atau melepas bagian-bagian dari badannya seperti tanduk, tulang, kulit, bulu, duri, telur, dan lainnya. Untuk melakukan ini perlu pengalaman mengetahui anatomi satwa. Satwa dapat meninggalkan bagian-bagian tubuh tersebut antara lain. Dan yang keempat, ada identifikasi melalui suara dan bunyi. Suara adalah sesuatu yang kita dengar dan yang dapat dikeluarkan oleh mulut satwa, sedangkan bunyi suatu yang kita dengar sebagai akibat dari tingkah laku suatu jenis satwa. Dari tanda-tanda suara satwa tersebut, kita dapat mengetahui ada tidaknya satwa tersebut di lokasi pengamatan. Dan yang terakhir yaitu identifikasi melalui tanda-tanda pada habitat. Tanda-tanda tersebut diakibatkan oleh tingkah laku satwa seperti halnya dalam mencari makanan, waktu kawin, mandi, berkembang, dan lain-lainnya. Contoh cakarannya pada batang pohon, gigit pada daun atau ranting kecil, lumpur pada semak pohon, kikisan pada tanah, dan lainnya. Contoh identifikasi harimau Sumatera melalui tanda-tanda pada habitat
Yang pertama, adanya tanda garukan atau cakaran pada pohon. Yang kedua, adanya bekas kuku, cakar, dan gigitan di leher pada bangkai binatang yang dimakannya. Dan yang ketiga itu adanya patusan sinar hijau dari matanya waktu malam hari.